Kita sering mendengar maaf diumpamakan seperti pintu. Ungkapan yang mengatakan bahwa bukakanlah pintu maaf buat musuhmu atau saudaramu. Namun sesungguhnya maaf bukan saja bicara pintu, tetapi sebuah jalan yang harus dilalui. Mengapa saya katakan demikian? Pintu adalah cara orang untuk keluar dari sebuah rumah. Namun maaf itu yang diawali dengan jabat tangan saat pintu dibukakan, itu hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang harus dilalui. Bukan saja pintu, tetapi itu adalah jalan. Dan bukan hanya jabat tangan, tetapi harus dilalui jalan pengampunan dan maaf-maafan itu sambil bergandengan tangan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari Matius 5 ayat 25. Satu kutipan dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit buat orang-orang yang ada pada waktu itu. Yesus mengatakan demikian, "Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara." Mengapa Tuhan Yesus mengungkapkan perkataan berdamai dengan lawan ketika bersama-sama dengan dia di tengah jalan? Jangan lupa bahwa pola pada masa di mana Tuhan Yesus hidup adalah sebuah pola di mana agama memerintah begitu rupa dan menghakimi manusia dengan sangat kejam. Pengadilan-pengadilan agama atau mahkamah agama pada masa itu sangat dijunjung tinggi. Begitu juga supremasi hukum agama atau hukum Taurat yang dipegang orang-orang Yahudi waktu itu sangat dijunjung tinggi. Namun ketika hukum dijunjung tinggi, ketika peraturan-peraturan dan segala tata cara atau tatanan dan kebijakan keagamaan dinaikkan, dipusatkan, diarahkan dan dipuja-puja, maka hubungan antar manusia justru sebenarnya menjadi makin renggang. Tuhan bahkan diabaikan, hukum Tuhan diutamakan, tapi hubungan dengan Tuhan dan dengan umat Tuhan diabaikan. Inilah yang terjadi pada masa di mana Yesus hidup dan melayani. Karena itu nasihat Yesus yang sepenggal ini memberitahukan kepada kita tentang satu bekal yang penting untuk supaya kita bisa hidup bukan sekedar bermaaf-maafan, tetapi hidup yang penuh maaf itu mengantarkan kita kepada hidup yang penuh damai. Karenanya penting untuk kita belajar berdamai dengan lawan-lawan kita. Yang mana berdamai itu bukan sekedar maaf-maafan. Berdamai itu bukan sekedar jabat tangan lalu selesai. Tetapi berdamai berarti mau berjalan bersama-sama dengan lawan kita sambil bergandengan tangan. Segera berdamai dengan lawan selama bersama-sama dia di tengah jalan berarti mengharuskan kita membangun sebuah hubungan yang baru setelah saling melukai itu terjadi dan merusak hubungan yang ada itu. Betapa pentingnya pesan Sabda Tuhan ini untuk kita praktekkan di dalam hidup yang bila ingin penuh damai, kita perlu hidup di dalam maaf. Dan bila ingin mempraktikkan maaf, kita bukan saja berjabat tangan, harus bergandeng tangan, berjalan kembali, memulai kembali, walaupun pernah sakit hati. Dan ini yang Tuhan Yesus katakan. Dan dilanjutkan dengan supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan pada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Ucapan Yesus tentu saja bukan melawan supremasi hukum atau mahkamah agama yang berlangsung pada waktu itu. Tapi Yesus ingin menyentuh satu bagian terpenting dalam hubungan manusia, yaitu berbicara empat mata. Berdamai berarti bermaaf-maafan sambil jabat tangan lalu bergandengan tangan lagi.
dan lalu kemudian saling memahami, mengerti, menerima bahkan akan sakit hati yang pernah dialami atau sakit hati yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Disinilah pentingnya hidup berekonsiliasi atau berdamai, yang bukan sekedar mohon ampun atau minta maaf. Pesan Sabda Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita supaya mari kita terus hidup di dalam maaf, sekaligus menjalankan maaf itu. Bukan berjabat tangan saja minta maaf, tapi bergandengan tangan dengan orang yang kepadanya kita sudah minta maaf, atau dengan orang yang dia sudah minta maaf kepada kita. Dan mulailah sebuah hubungan yang baru, bergandengan tangan bersama-sama, walaupun hati sama-sama pernah terluka, pernah sakit hati. Jalanilah hidup ini dengan hubungan yang penuh damai, agar hidup kita menjadi damai. Dan kalau hidup kita menjadi damai, kita pun siap beristirahat di dalam damai, berdamai dengan Tuhan kita, berdamai dengan diri kita, dan berdamai dengan sesama kita. Mari jangan hanya jabat tangan, tapi ayo bergandeng tangan. Amin.